Ya, halo teman cerita, selamat datang di podcast Ceritoks bersama aku Dewi Dan dan aku Rifki. di segmen diceritain episode season Season 3 3, episode episode 2 Mas ya. Sudah lama banget nggak Ah, ah. take podcast karena memang ada beberapa kegiatan di luar yang menghalangi untuk kita podcast dan juga cuaca yang nggak menentu buat kita. Stamina-nya turun. Iya, batuk Akhirnya pilek. sekarang masih pilek juga kayaknya. Eh, Sekarang mau bahas apa nih? Gini Mas, sebelumnya kita mau ucapin terima iya, kasih dulu ya buat akhirnya YouTube kita sudah di 1K subscribe oleh pertama ya. 1000 subscriber pertama. Terima kasih buat yang sudah percaya ya. Nanti ini bakal jadi semangat kita buat bikin konten-konten yang sharing-sharing kebaikan buat kalian semua. Ya, di video kita kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya Mas ya. Oke. Jadi kita akan melanjutkan membahas buku Filosofi Teras karya dari Bapak Henry Manampiring ya. Dan untuk video kita kali ini kita akan membahas bab 1 dan Oke, bab bab 2 satu ya, Mas bab ya. satu dan 2 ya. Untuk bab 1, jadi ini judulnya adalah Survei Khawatir Nasional Mas. Oke. Jadi Pak Henry ini bikin survei Jadi buat datanya, dia akan bahas satu buku. iya, ini. sebelum Oke. Bapak Henry ini menulis buku ini, jadi beliau melakukan sebuah survei yang dilakukan di media sosial, Mas. Dengan jumlah responden itu sebanyak 3.634 ya. Dengan komposisi 70% perempuan dan 30% laki-laki. Dengan kisaran rata-rata kelahiran itu tahun 1980 sampai tahun 2000 ya tahun 2000 ya. 2000. Ya. Jadi survei ini menanyakan tingkat kekhawatiran Mas secara keseluruhan gitu ya. Yap. Dan ya Mas. Oke. Ya, oke. Yang pertama nih Mas ya. Ada berapa nih hasilnya? Ada 8 ya? Apanya? Ada 8 Hasilnya. kesimpulannya. Iya, ada 8 kesimpulannya. Yang pertama Mas. Jadi ketika ditanya tentang kehidupan secara keseluruhan ya sebanyak 3.634 orang ini. Bagaimana sih kekhawatiran mereka tentang kehidupan mereka secara keseluruhan? Jadi hasilnya sebanyak 63% mereka menjawab sangat khawatir nih Mas Oke, ya. oke. Jadi lebih dari separuh nih ya. Berarti memang rata-rata khawatir ya? Khawatir tentang hidup mereka. Dan yang kedua nih Mas, untuk responden yang sedang bersekolah atau kuliah nih ya. Jadi sebanyak 53% mereka khawatir dengan pendidikan mereka. Dan beberapa penyebabnya, jadi ketika ditanya apa penyebab kekhawatiran mereka, jadi yang pertama, khawatir tugasnya nggak lancar ya. Yang kedua, nggak ada motivasi belajar. Oke. Dan yang ketiga, takut nggak lulus gitu ya. Dan takut nilainya jelek. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita bahas nih Mas case mahasiswa yang punya kekhawatiran itu, jadi menurut Mas Rifki gimana nih? Maksudnya gini, jadi kekhawatiran mahasiswa untuk cepat lulus atau nggak lulus gitu kan. Memang susah. Jadi bahkan sebelum jadi mahasiswa mereka khawatir bisa jadi mahasiswa apa enggak, ya. Selain jadi mahasiswa Khawatir lagi? bisa lulus apa enggak. Sudah kita jalani proses sebagai mahasiswa khawatir lagi karena ada temannya yang sudah lulus 3 tahun. Jadi dia punya khawatir nggak bisa lulus cepat dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kekhawatiran itu nggak bakal hilang gitu. Nggak Saat bakal kita habis ya. memilih untuk satu fase tertentu. Jadi ini sih kekhawatiran seseorang itu sebenarnya perihal melawan diri sendiri Yep. Mas ya. Kadang-kadang kalau kita ambil case mahasiswa, jadi kalau misalnya kadang-kadang takut nggak lulus ya, takut takut nilainya jelek. Kadang-kadang ada juga mahasiswa yang sudah ada pada tingkat akhir nih Mas ya. Kadang-kadang dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah ya. Kadang-kadang mereka itu mempunyai banyak alasan gitu loh. Kadang-kadang ini karena dosenku nggak asik, atau memang aku salah judul, atau tempat penelitianku nggak cocok gitu ya. Padahal sebenarnya hal-hal semacam itu sebenarnya dalih yang mereka buat sendiri gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya jangan sampai kita diselamatkan oleh dalih kita sendiri gitu Mas ya. Dan ini aku punya pengalaman pribadi nih Mas. Oke. Jadi aku dulu kuliah di
Fakultas Keguruan ya di Universitas Jember. Disensor gak sih ini? Enggak usah ya. Jadi aku ambil jurusan pendidikan matematika ya. Jadi waktu aku dulu masuk di kampus Mas, jadi banyak berita yang beredar bahwa pendidikan matematika FKIP Universitas Jember itu tidak mungkin lulus 3,5 tahun ya. Itu sudah ada frame yang bikin kayak gitu ya. Jadi itu sudah kayak mustahil gitu loh. Nggak mungkin bisa lulus cepat anak pendidikan matematika gitu. Paling cepat 4,5 tahun. 4 tahun itu pun susah, apalagi 3,5 tahun gitu. Dan aku dulu waktu dengerin itu, dan itu kabar itu sudah sudah jadi budaya dari tiap kakak tingkat mengabarkan ke adik tingkat dan seterusnya gitu Mas ya. Dan ketika aku mendengarkan kabar itu, aku menanyakan nih, alasannya kenapa kok nggak bisa lulus 3,5 tahun ya, sedangkan kampus-kampus lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Alasan yang pertama Mas, jadi pendidikan matematika itu dianggap jurusan yang paling susah dibandingkan pendidikan yang lain. Misalnya pendidikan PGSD, pendidikan ekonomi, pendidikan bahasa Indonesia, itu dianggap paling susah. Dari alasan itu pun aku udah gak setuju gitu. Aku menganggap semua jurusan sama ya kan? Nggak bisa kita bilang matematika paling susah, nggak bisa ya kan. Dan alasan yang kedua Mas, jadi di pendidikan di FKIP itu ada yang namanya praktek ngajar selama 1 semester ya, selama 6 bulan full. Jadi otomatis kalau kita ada praktek ngajar selama 6 bulan, waktu kita habis di 1 semester ya, otomatis kita waktunya lebih molor ya kan. Nggak ada kuliah gitu. Nggak ada kuliah, nggak bisa ambil kuliah gitu kan. Otomatis kita nggak bisa konsen ke pengerjaan skripsi gitu kan. Oke. Jadi dari dua alasan itu dianggap matematika nggak bisa lulus cepat. Oke. Dan apa strategiku dulu Mas? Oke. Jadi strategiku dulu adalah di waktu aku masuk di semester 6 ya, di saat skripsi belum bisa diambil ya kan, di saat mahasiswa lainnya belum mengerjakan skripsi dan nggak bisa ambil mata kuliah skripsi, dengan inisiatifku sendiri ya, aku berangkat sendiri, aku menghadap ke kepala program studi ya, dan lainnya nggak ada yang tahu nih ya, aku membawa sebuah judul skripsi ya, dan aku mengajukan sebuah skripsi dan aku ingin mengerjakan di semester 6. Nah itu strategiku Mas ya. Jadi itu yang aku ambil contoh inisiatif gitu loh. Nah, kemudian akhirnya di semester 6, di saat lainnya belum mengerjakan skripsi, aku udah bisa mengerjakan. Start awal. Aku udah start awal gitu loh. Aku udah ngerjakan bab 1 sampai 3. Yang lainnya masih kuliah-kuliah biasa aja. Otomatis di semester 7 aku udah bisa seminar duluan Mas. Dan aku telah membuktikan bahwa pendidikan matematika bisa lulus 3,5 tahun dan aku bisa menjadi mahasiswa lulus tercepat. Lebih cepat dari rekornya kan? Iya, jadi kan tahun aja nggak bisa ya? Nggak bisa gitu. Ya frame itu harusnya pasti ada di setiap universitas, setiap ini juga ada di setiap perusahaan dunia kerja. Bilang nggak mungkin kamu usia 26 tahun bisa jadi pimpinan gitu. Nah itu pilihannya gini, kita yang mendengar pilihannya ya udahlah terima aja lah. Atau yang kedua kita punya pilihan, oh berarti aku nih benar yang bisa jadi pimpinan 25 tahun. Oh, berarti aku nih yang bisa lulus. Jangan mau gitu kan. Pilihan memang. Jadi kekhawatiran itu pasti datang. Itu pasti datang, cuma pilihannya adalah mau dijadikan apa. Iya betul. Jadi kekhawatiran itu adalah bahan baku gitu. Iya, dan jangan mau istilahnya jangan mau diselamatkan oleh dalih kita sendiri ya kan. Oke, selanjutnya ketiga Mas. Ya. Jadi untuk responden yang berada dalam relationship, hasilnya 30% merasa khawatir. Ini malah lucu. Karena malah 30%-nya cuma yang khawatir. Yang khawatir ya. Jadi kan? 70% yang berada dalam relationship hasilnya 30% merasa khawatir. Artinya mereka yang khawatir lebih banyak dari yang khawatir. Penyebab bagi mereka yang khawatir adalah hubungan mau dibawa kemana, hubungan udah hambar atau pasangan selingkuh. Kenapa kok khawatir? Kenapa nggak khawatir ya? Kenapa hasilnya malah 30% khawatir dan 70% nggak khawatir? Atau kenapa tuh Mas? Relationship di sini artinya bukan cuma pacaran ya, mungkin persahabatan. Makanya di nomor 4 ini ada untuk responden yang jomblo, ternyata hasilnya di luar dugaan. Tingkat kekhawatiran para jomblo dengan status kejombloan mereka hanya sebesar 30%.
Artinya sebanyak 70% mereka tidak khawatir. Alasan mereka tidak khawatir adalah memang senang sendiri atau dengan dalih jodoh di tangan Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan. Kayaknya ada hasilnya seperti itu. Karena orang yang ada di hubungan di relationship harusnya itu khawatir. Relationship pacaran atau hubungan suami istri dan lain-lain. Nah, ternyata jomblo di sini adalah hasilnya nggak khawatir. Mungkin ya kesimpulan dari aku adalah kenapa jomblo itu tidak punya kekhawatiran karena status jomblonya dia sendiri itu dibuat untuk menghindari kekhawatiran. Oh gitu Iya, ya. Bu. Iya kan? bener, Jadi dengan dia jomblo dia nggak usah khawatir atas khawatir. Makanya kan 70% dia nggak nggak merasa khawatir. khawatir Yang gitu. ada di relationship 30% khawatir. Atau memang orang-orang jomblo itu memang kebahagiaannya dengan kesendirian mereka gitu Mas Iya, ya. kebahagiaannya dari situ dan tidak mau kebahagiaannya dirusak atas kekhawatiran. Kekhawatiran jika mereka memiliki Pasangan. pasangan gitu Karena ya. memiliki pasangan itu sudah menikah, memiliki pasangan, bersahabat Mm. dengan teman itu sudah satu langkah mengambil risiko menghadapi kekhawatiran. Karena jomblo ya udah nggak ada. Nggak ada Nah, khawatir dia apa-apa ya. senang sendiri. Nggak ada Oke. kekhawatiran. Oke. Nah, yang Seru sih. kelima adalah bagi mereka yang punya kerjaan atau bisnis, kekhawatiran mereka sebesar 30%. Dengan penyebab kekhawatiran stuck dan gaji yang nggak cukup. Jadi di sini nggak begitu banyak yang khawatir ya, karena memang mungkin di tahun-tahun itu bekerja atau bisnis itu sudah on plan. Jadi mereka sudah tahu 70% yang tidak khawatir itu sudah tahu. Kalau kita bangkrut, kalau gaji nggak cukup atau stuck nggak bisa lanjut bisnisnya, dia udah tahu mau. Karena memang kelahiran 1980 sampai 2000 itu kan di pelajaran ekonomi atau di sekolah atau di kuliah tuh on plan gitu. Aku nggak tahu kalau anak-anak di atas tahun 2000 ya, karena ya. di sini kan makin kesini itu plan ini udah nggak penting gitu. Jadi kita malah ada beberapa yang malah nggak punya plan, apa yang bisa dikerjakan sekarang dikerjakan sekarang. Mungkin ini karena respondennya adalah tahun 80 sampai 2000. Jadi, untuk bisnis ya, untuk bisnis pekerjaan. Nah, yang keenam adalah aspek keuangan. Hasilnya 53% khawatir. Separuhnya ya, khawatir. Separuhnya. Itu juga mungkin karena tahun 80 sampai 2000 kan masih belum jadi apa ya, orang tua yang matang mungkin pas di survei ini berjalan ya. Mungkin sebagian di bawah 30 masih di atas kelahiran 90 sampai 2000 kan pasti masih ada kiriman orang tua. Iya, benar. Dan yang ketujuh adalah bagi responden orang tua yang memiliki anak, sebanyak 53% mereka merasa khawatir dengan penyebab khawatirnya adalah biaya sekolah, anak sakit, dan biaya kesehatan. Berarti ya hampir lebih banyak lah, cuma nggak terlalu banyak. Yang kedelapan adalah sosial politik. Nah ini surprise-nya, tapi sebenarnya nggak surprise sih, karena tahun surveinya kapan? Ini waktu mau pemilu ya ini ya. Waktu pemilu waktu itu sama sih kayak sekarang gitu Mas. Jadi ini bukunya ditulis di tahun depannya kita pemilu tahun 2000 berapa berarti ya? Itu. Jadi pasti ya tertingginya adalah pemilu karena waktu ini hoax bertebaran, fake news. Jadi hasilnya 76% nih Mas ya. Tinggi banget khawatir tentang sosial politik ini ya. Kan waktu itu kan zamannya cebong kampret gitu kan. Iya, waktu pemilih-pemilih yang baru beranjak dewasa sudah punya hak untuk memilih. Jadi memang agak kurang dewasa gitu. Jadi mereka 76% khawatir hasilnya. Iya, jadi terus dari hasil survei ini Mas ya. Pertanyaannya mungkin kita berpikir gitu, bukannya suatu kekhawatiran itu adalah sesuatu hal yang normal gitu ya buat kita seorang manusia menjalani kehidupan ya. Terus kayak tadi yang mahasiswa kan ngapain dipusingkan dan ngapain diperdebatkan gitu, ngapain dihindarin. Iya kan normal gitu kan, kita manusia kan normal punya rasa khawatir ya. Tapi menurut Bapak Henry Manampiring pada buku ini, khawatir itu adalah sesuatu hal yang seharusnya sebaiknya dikurangin gitu Mas ya. Memang normal tapi seharusnya kita kurangin. Kenapa? Karena ketika kita khawatir itu nggak gratis gitu. Ada biaya-biaya yang kita keluarkan Mas ya. Jadi contohnya nih, biaya-biaya yang kita keluarkan ketika kita merasa khawatir. Yang pertama Mas, jadi pasti kita menghabiskan energi pikiran. Bukan uang berarti ini ya? Ada juga uang. Jadi yang pertama kita pasti menghabiskan energi pikiran. Di saat kita mengeluarkan sebuah energi untuk merasa khawatir, otomatis energi kita nggak bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang produktif gitu loh. Iya kan?
berapa kalori tuh yang kita keluarkan untuk hanya khawatir aja ya kan. Yang kedua Mas, selain khawatir, kita juga bisa kehilangan waktu, kehilangan uang gitu kan. Waktu yang kita keluarkan untuk merasa khawatir nggak bisa kita gunakan untuk yang melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu. Kita menghilangkan peluang ya. Sebenarnya kita bisa ngambil peluang itu yang bisa jadi salary atau uang. Tapi kita malah kebanyakan itu gitu ya. Bener jadi, banget. Kesempatan itu diambil sama orang lain. Iya. Jadi hilang peluang biaya hilang dan nggak gratis itu. Dan kadang-kadang juga ada beberapa orang yang di saat mereka khawatir, di saat mereka katakan stres gitu ya, kadang-kadang mereka mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang untuk melakukan hal-hal yang dianggap menenangkan dirinya gitu, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang melakukan hal yang menyebalkan gitu Mas ya, untuk menenangkan dirinya, kadang-kadang bisa merugikan orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan kekhawatiran. Ini lagi trending itu sekarang. Apa? Healing. Oh iya. Lalu satu sana kan healing dulu. Iya, padahal ya nggak ada apa-apa gitu ya. Iya. Cuma dijadikan alasan gitu kan. Untuk ya ngikutin tren aja. Dan yang ketiga Mas, dan ini sudah banyak penelitian, sudah banyak jurnal yang membuktikan bahwa di saat kita khawatir itu sangat mengganggu kesehatan tubuh kita, ya kan, kesehatan jiwa kita, ya kan, dan itu udah banyak penelitiannya. Dan hal ini membuktikan bahwa sebuah kekhawatiran itu adalah hal yang nggak bisa kita anggap remeh, gitu kan, ya harus kita kurangin gitu Mas. Terus bagaimana Mas solusinya, gitu kan? Pertanyaannya gimana nih solusinya, ya kan? Iya, makanya di bab 1 ini kan dirumuskan masalahnya. Iya, jadi benar. Sebenarnya kayaknya nih masih belum tahu ya. Kayaknya filosofi Stoa ini hasil dari cara mereka menemukan solusi menghadapi kekhawatiran seperti itu. Karena waktu itu kan pasti hiruk pikuk perang, ekonomi dan sosial kan pasti lebih bikin stres dari sekarang. Dari sekarang pasti. Makanya kali aja. Makanya Pak Henry Manampiring di bab 1 nulis tentang kekhawatiran. Dugaan saya pertama sih seperti itu. Karena kenapa? Kok survei kok itu berarti memang cari data sih. Cari data, dan solusinya adalah yang nanti dibahas di bab 2 dan 3. Dan ini ada quotes dari Richard Feynman Mas ya, Feynman ya. Jangan gunakan energi kita untuk khawatir, ya kan? Gunakan energi kita untuk percaya, menciptakan, belajar, berpikir, dan bertumbuh. Karena memang kalau diukur itu pasti sama energi yang dipakai. Sama, yang kita keluarkan sama gitu. Sama. Tinggal kita nanti memanfaatkan sebagai apa aja. Yes, betul. Jadi kalau aku tarik pesan di bab 1 ini adalah memang Pak Henry Manampiring sedang menampilkan sebuah masalah. Sebuah masalah yang akan mendapatkan solusi dari mempelajari filosofi Stoa. Adalah kekhawatiran. Seperti itu. Jadi kalau kita sedang stres itu, sedang khawatir, rata-rata orang kan cuma ngambil, wah sialan nih aku stres, udah nggak digali gitu. Makanya pikir dulu sebentar gitu. Coba kenali sumbernya, kenali kenapa. Kalau kita mengenali sumbernya, kita akan bisa melawannya. Jadi rata-rata orang tuh sudah nyari solusi dulu, sudah pengen ngelawan dulu. Pas ditanyain, terus lawanmu siapa? Nggak tahu ya. Gitu. Terus kenapa kamu stres? Kenapa ya? Nggak tahu ya. Harusnya kan ditarik dulu. Kenapa aku stres? Alasannya apa? Sumbernya apa? Digali dulu. Iya, betul. Baru kita definisikan siapa musuh yang harus kita lawan. Dan kita punya strategi. Dan rata-rata musuh terbesarnya adalah diri sendiri. Nah, asumsi dari kelemahannya adalah kita sendiri. Adalah kita nggak tahu apa lawan dari itu. Maka dari itu solusinya adalah yang biasa kita lakukan juga adalah mencatat hal-hal dalam hidup yang bisa membuat kita bahagia. Terus lakukan misalnya kegiatan olahraga di pagi hari, ngopi, traveling, atau lakukan aktivitas yang membahagiakan. Jadi jangan alasan healing terus tidur, healing gue tidur. Nggak masalah, nggak mungkin hilang otomatis gitu. Jadi coba belajar mengidentifikasi gitu, ke dalam diri. Itu kayaknya kesimpulan di bab 1 seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 2. Bab 2 judulnya apa? Jadi bab 2 judulnya adalah sebuah filosofi yang realistis ya, yaitu filosofi teras ya. Nah, makanya dia udah mulai menghadirkan kan. Ya, jadi bab 1 adalah kekhawatiran itu adalah masalah yang akan timbul dan tidak akan pernah hilang. Akhirnya ada bab 2 sebagai solusinya. Dan sebelumnya ini Bapak Henry Manampiring
menceritakan ya asal mula filosofi teras itu sendiri Mas ya. Jadi ceritanya dulu 300 tahun yang lalu Mas ya, sebelum Masehi atau 2300 tahun ya. 300 tahun sebelum Masehi. Jadi ada seorang pedagang kaya bernama Zeno ya Mas. Yep. Jadi dia melakukan sebuah perjalanan jauh melewati lautan Mediterania dengan membawa barang-barang di kapalnya, dan barang dagangan itu adalah semacam pewarna tekstil Mas, Yep. berwarna ungu dan harganya sangat mahal ya. Kenapa sangat mahal? Karena bikinnya susah ya. Kenapa bikinnya susah? Karena itu dibuat dari bahan ekstrak siput laut Mas, dan cara membuka siputnya pakai tangan, dan setiap bukanya itu cuma dapat berapa gram aja gitu. Jadi harganya sangat mahal karena bikinnya sangat susah Di masa itu ya. di masa itu ya. Dan itu digunakan untuk mewarna tekstil pada jubah-jubah raja gitu. Digunakan untuk jubah-jubah raja. Dan Zeno tapi ini apes banget gitu loh Mas. Yep. Di tengah perjalanan dia tenggelam. Kapalnya tenggelam, semua barang-barang dagangannya tenggelam, dan dia akhirnya terdampar di sebuah daerah ya, terdampar di Athena. Terdampar dia di Athena, dan dia di sana sudah nggak punya apa-apa, nggak punya, dan menjadi orang asing di sana dan nggak tahu harus ngapain di daerah itu ya. Dia udah nggak punya apa-apa gitu. Dan akhirnya setelah dia bingung mau kemana, dan dia akhirnya menemukan sebuah toko buku ya, dan dia menemukan sebuah buku yang dia baca, yaitu sebuah buku filosofi. Dan dari situ dia tertarik untuk mempelajarinya Mas, dan kemudian dia bertanya kepada pemilik toko, ya, di mana ini aku bisa ketemu dengan para filsuf ini. Dan secara nggak sengaja dia bertemu dengan Socrates Mas. Jadi secara nggak sengaja si Zeno ini ketemu dengan Socrates, dan akhirnya si Zeno ini belajar dengan Socrates. Dan kemudian setelah banyak belajar, Zeno akhirnya menemukan sebuah filosofinya sendiri. Dan akhirnya Zeno ini mempunyai banyak murid gitu loh. Dan Zeno tuh suka ngajar di teras-teras rumah gitu loh Mas. Jadi dia udah punya banyak murid tapi ngajarnya suka di teras-teras rumah gitu. Makanya akhirnya namanya filosofi teras. Bahasa Yunaninya Stoa. Jadi kaum Stoa di sana istilahnya, kaum disebut Stoa. Stoik yang Betul. Dan ini banyak juga contoh sederhana. Kita bahas contoh kayaknya. Ada beberapa contoh Bapak Henry Manampiring yang sudah mempraktekkan dari filosofi teras ini Mas ya. Yang sebelumnya Bapak Henry Manampiring itu suka emosi ya kan. Bapak Henry Manampiring juga ini juga menceritakan bahwa sebelum dia mengenal filosofi, dia juga pernah periksa ke psikiater ya, dan dia harus mengkonsumsi sebuah obat untuk menenangkan dirinya gitu loh Mas. Dan setelah itu dia menganggap ini bukan masalah obat-obatan sih, ini masalah pikiranku sendiri gitu katanya. Akhirnya dia setelah mempelajari filosofi ini, dia udah merasa tenang gitu Mas. Yang dulunya dia macet aja emosi banget gitu, dia udah merasa tenang hidupnya. Kadang-kadang dia sering banget terjebak emosi dengan pikirannya sendiri, tapi setelah dia mempelajari filosofi teras ini, dia udah mendapatkan kedamaian hidup gitu. Dan itu juga kita rasakan berdua Mas ya setelah mempelajari filosofi teras ini. Karena memang berada di sebuah bisnis yang sedang bertumbuh, itu otomatis banyak pelakunya di sana, dan tidak semua pelakunya itu menyenangkan bagi kita. Jadi kita memang butuh formulasi yang buat kita akan bertahan di fase ini. Makanya kok asik ya, kok bisa memberikan solusi ya. Makanya kita akhirnya punya, ya ini ya lahirnya podcast ini karena itu. Karena kita udah merasakan bahwa filosofi teras ini benar-benar membantu kita berdua Mas ya. Bukan hanya untuk kehidupan pribadi, tapi kehidupan berbisnis juga ya. Kita benar-benar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif ya. Benar-benar kita fokus pada hal yang positif gitu loh. Nah itu juga alasan kenapa kita taruh di awal kan, buku filosofi teras ini taruh di awal. Karena kita ingin berbagi kepada teman-teman berbagi, dan memang filosofi teras ini bakal jadi bekal gitu loh untuk belajar buku-buku lainnya. Kayak kemarin aku dapat
buku baru itu judulnya apa, di alter ego Alter kan. Ego. Itu juga Keren, akhirnya keren, ternyata Filosofi juga. penemunya juga Filsuf penganut filsuf stoik. Benar. Gitu. Jadi emang dasarnya filsuf gitu. Dan kadang-kadang juga ada beberapa teman atau sahabat kita yang Yep. bercerita, mungkin mereka ini banyak Mas ya, Yep. beneran ini ya. Jadi ada yang punya masalah dengan teman, ada yang punya masalah dengan saudara, dengan pasangan, dengan bahkan dengan orang tua, Yep. ya kan, Yep. dengan ayah ibunya, dengan mertuanya, dengan saudara iparnya. Kalau misalnya kita amatin masalah-masalah mereka, sebenarnya masalahnya itu adalah justru pada persepsi mereka sendiri gitu loh. Masing-masing. Iya, sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, justru masalahnya ada pada persepsi. Jadi persepsi mereka itu justru lebih menakutkan daripada Betul. masalah Ya, itu aslinya, sendiri gitu loh masalah Mas itu ya. sendiri. Iya. Sebenarnya nggak ada racunnya, bilang ada racunnya. Kadang-kadang Sebenarnya nggak ada sebenarnya maksud orang lain yang kita anggap perselisihan itu adalah baik, tapi karena dengar dari orang lain, Jadi- ya kan, sudah mengasumsikan wah dia jahat misalnya. padahal Kadang-kadang nggak itu ada kan, apa-apa gitu. nggak ada apa-apa. Gitu. jadi ini banyak terjadi Banyak. di anak-anak sekarang Betul. ya. Jadi intinya apa? Ayolah gitu loh ya, jangan jadi manusia yang lemah gitu ya. Ayo jadi manusia yang tidak terkalahkan ya, yang tidak terganggu oleh apapun Iya. di luar pilihan akal sehat kita gitu. Karena sumbernya ya itu, seperti Stoa itu mengembalikan ke pikir dirimu sendiri dulu. Iya, iya, Iya kan? Sebelum Padahal- bertindak kan? bener. Karena musuh terbesar kita adalah pikiran kita sendiri. Pikiran sendiri. Dan satu hal lagi nih Mas ya, kadang-kadang ketika kita membaca buku ini ya, ada beberapa hal yang apa ya, ajarannya itu Kayak sudah pernah gitu. sudah pernah gitu. Oh Diajar- ternyata diajar ada ya di di agama. agama kita ya. Oh ternyata ada ya. Ternyata sama ya yang diajarkan oleh orang tua kita, kakek nenek kita gitu ya. Ternyata sama gitu loh. Contohnya nih Mas ya. Kadang-kadang kalau kita kalau pagi-pagi nggak cepet bangun Yep. ya. Kadang-kadang kita dimarahin nih sama nenek kita. Cepetan bangun. Ayo cepet bangun, nanti rezekinya dipatok ayam, ya kan? Iya. Itu ada tuh ininya humornya. Jadilah aku bangun siang, nanti ayamnya aku makan. Oh iya. Nah, gimana? Iya, itu kan seperti yang disampaikan oleh kakek nenek kita zaman dulu Mas ya. Dan ini juga ada disampaikan oleh Marcus Aurelius gitu Mas. Jadi Marcus Aurelius itu menyampaikan bahwa di waktu pagi, di saat kamu nggak mau bangun ya kan, kamu apa nggak malu gitu loh lihat tanaman-tanaman, lihat burung-burung, lihat semut, mereka menjalankan semua perannya di alam semesta ini. Gimana kalau kamu sebagai manusia nggak mau bangun dan menjalankan kodratmu sebagai manusia gitu Mas ya kan? Jadi kan, tapi kan yang dijadikan alasan kan kerjaku sampai malam. Aku tidurnya pagi. Aduh. Dari beberapa sumber emang aku dapat gitu. Tapi Gimana? memang dibenarkan. Kamu boleh punya alasan itu. Cuma Tapi tetaplah bangun pagi. iya Ganti tidurmu di jam-jam lain. gitu ya. Misalnya kan ada tuh kayak desainer itu kan harus kerjanya harus malam-malam. Benar. Terus apa, pekerja kafe itu kerjanya malam. Kan pasti dalinya aku kan Kerjanya malam. tidurnya pagi, tidur malam. Nah, itu apa ya? Ya harus diganti gitu. Tetap harus bangun pagi. Tetap harus Di bangun semua ajaran itu semua tetap harus bangun pagi. Misalnya nih, baru selesai kerja jam 12 malam. Harusnya kan langsung tidur. Itu enggak, kita masih keliling-keliling. Bolehlah kita keliling-keliling untuk menambah relasi bisnis misalnya. Kita kasih batasan aja, jam 2 kita harus pulang. Jam 2 pulang kita tidur. Iya. Jatah tidur kita berapa jam? 5 jam. 6 jam kan? 6 jam itu adalah waktu yang sehat untuk tidur. Dari 2 jam, kalau 6 jam masih bangun jam 8. Iya. Iya kan? Kita bisnisnya penting nih sampai jam 4 pagi. Udah tidur jam 4 pagi. Jam 4 tambah 6 berapa? 10 kan? Iya. Nah, itu yang agak kesiangan itu. Jadi biasanya aku pernah lihat beberapa sumber bilang juga ya dia juga sukses karena tidur pagi gitu. Tapi mereka tetap bangun pagi. Misalnya jam 4 mereka tidur. Jam 6 tetap bangun. Iya. Sampai jam 8 jam 9 lalu istirahat lagi. Jadi Setelah itu jam 12 bener-bener kerja. ini ya, mendengarkan apa Bangun kata pagi. kakek nenek kita Iya. ya. Rezeki dipatok ayam Itu pasti. kan udah diajarin di agama juga.
jam 4 harus subuh gitu kan. Bahkan orang-orang yang tidak menerima ajaran sholat subuh itu juga punya sekarang 5 AM Club namanya. Jadi ajaran untuk jam 5 bangun, no. Ada in meditasi. Yes. Ada, nah itu kan berarti kan memang sudah ada ini kan ya, sudah ada polanya, pola sukses itu udah seperti itu. Tapi kita sedang melawan itu. Dan di Stoa ini diajarkan itu kan. Oke, selanjutnya Mas, sebenarnya apa sih tujuan utama filosofi teras ini, Mas? Tujuan utama filosofi teras? Di bab 2 ini dibahas itu ya. Ya. Jadi setelah di bab 1 tadi sudah dirumusin masalahnya tentang khawatiran, dan kita nggak mungkin nggak punya khawatiran. Dan itu nggak bisa kita anggap remeh. Nggak bisa dianggap remeh, tapi pasti datang dan harus dikurangi. Nah, cara menguranginya adalah namanya di bab 2 ini. Stoa tidak mengajarkan hal yang sifatnya eksternal, misal sukses jodoh, disayang bos, disayang pasangan, atau dapat ide bisnis yang sangat mudah. Yang utama ingin dicapai Stoa adalah, jadi ini dari awal udah dibilang, kita nggak bakal ngatur orang nih. Benar. Kan? Yang pertama adalah hidup bebas dari emosi negatif kayak sedih, marah, cemburu, baper, dan lain-lain. Iya, benar. Ketentraman hanya bisa diperoleh dengan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Kita akan bahas lebih lanjut di bab berikutnya. Betul. Jadi lebih ke dalam kan. Iya. Yang kedua adalah hidup mengasah kebajikan. Ada 4 kebajikan. Yang pertama adalah kebijaksanaan, yaitu kemampuan mengambil keputusan terbaik dalam situasi apapun. Iya. Yang kedua adalah keadilan, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Yang ketiga adalah keberanian, berani benar, berani berpegang prinsip. Dan yang keempat adalah menahan diri, disiplin, sederhana, kepantasan, dan kontrol diri. Jadi 4 ini arahnya semua ke dalam. Benar. Kalau 4 ini udah kita pegang, apapun yang terjadi di luar pasti akan kita beresin. Iya. Khawatiran apapun, nggak mungkin kita nggak punya khawatiran. Makanya kan di Pak Henry dari awal harus dikurangi, bukan harus dihilangkan. Nggak mungkin soalnya itu normal. Kami percaya bahwa hidup dengan kebajikan harus kita kejar bersama-sama dengan kemampuan mengendalikan emosi negatif mulai dari hal kecil apapun itu. Namun untuk bisa hidup dalam kebajikan, kita harus terlebih dulu mengetahui apa sebenarnya esensi dan peruntukan kita sebagai manusia. Itu di bab 2 tuh. Oke. Mulai menarik kan? Jadi bab 1 ini nanti masalahnya udah dirumuskan, bab 2 kita dibuka solusinya, nanti lanjut di bab 3 dan selanjutnya. Oke, terima kasih terima kasih. Stay tune berapa menit ya? Panjang banget ya, apalagi nanti ya. Iya, semakin menarik sih di bab berikutnya, soalnya banyak contoh-contoh yang dianggap relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari gitu Mas ya. Dan itu pun juga banyak, bukan hanya anak muda, dari semua usia banyak yang diangkat dari orang yang baru beranjak dewasa sampai menuju kematian. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah sekali lagi nonton. Terima kasih 1000 subscribe-nya. Tetap bagikan hal kebaikan ini. Benar. Angka subscribe bukan jadi utama buat kita, tapi bagikan selalu kebaikan. Iya, betul. Terus terima kasih buat Aksara Coffee Studio yang sudah jadi sponsor. Thank you. Kopi dan lain-lain. Kita tutup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.